Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai balas budi di pabrik pertama. Kira-kira balas budi di pabrik pertama itu penting nggak sih? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke guys, ini aku nggak mau untuk menggurui atau gimana, tapi ini berawal dari sebuah keprihatinanku karena di akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman dari generasi corona sebut ini yang baru datang itu banyak sekali yang udah bingung minta pindah, padahal ketika masih di Indonesia itu ini yang pada demo-demo kan angkatan-angkatan ini yo. Aku nggak mau untuk menyalahkan atau bagaimana karena situasi dan kondisi yang teman-teman alami juga aku nggak tahu sebagaimana mestinya. Jujur, aku bukanlah orang yang istilahnya anti perpindahan, karena teman-teman juga yang udah mengikutiku lama pasti tahu kalau misal aku itu nggak kerja hanya di satu pabrik, bahkan udah pindah-pindah sampai masa jatah pindahku itu habis istilahnya. Tapi disclaimer, pindah itu adalah sebuah takdir yo teman-teman. Jadi kenapa kok takdir, nanti tak coba ceritain. Terus langsung saja, kok tak bilang balas budi pabrik pertama, karena di sini nih teman-teman yang baru pindah itu akan berdampak tentunya bagi untuk TKI atau PMI yang berikutnya, karena semakin banyaknya teman yang baru pindah, bahkan udah sering tak ceritain ada yang 1 hari pindah, 2 hari, 3 hari minta pindah, 1 bulan, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan, atau nggak sampai setengah tahun udah pada minta pindah. Ini kan bisa dipastikan, menurut asumsiku ini bisa jadi orang sini atau para sajang dan bos-bos Korea ini akan mengecap orang Indonesia itu menjadi tenaga kerja yang tidak bertahan, dan efeknya itu pada teman-teman yang mau ke sini itu jadi menjadi kurang menarik. Ya udahlah, jangan ngambil orang Indonesia nggak bertahan di tempatku ya cuma 2 minggu. Memang berat Korea, jujur nggak seperti yang teman-teman lihat di drama-drama. Di sini aku bukan untuk menakut-nakuti, karena di lapangan terlalu banyak orang yang hanya meng-share indahnya sekali lagi tanpa menceritakan pahit-pahitnya, karena teman-teman TKI Korea itu berprinsip begini, biar aku yang merasakan pahitnya, orang-orang cukup tahu hasilnya. Aku juga agak menyalahkan mereka-mereka yang hanya meng-share manisnya tok. Yo, setiap orang memiliki prinsip yang berbeda-beda, tapi di sini aku tujuanku hanya untuk mengedukasi teman-teman. Yo, sharing lah, bukan mengedukasi kok. Kesana aku kok kayak berpendidikan banget, aku juga sekolah aja. Yo, biasa-biasa aja. Yo guys, langsung saja. Sebenarnya balas budi itu perlu nggak? Tak bilang sekali lagi perlu. Kenapa kok perlu? Karena teman-teman itu perlu posisikan diri teman-teman itu menjadi sajang yo. Dan yang nonton ini tak doakan menjadi sajang semua. Suatu saat jadi sajang itu teman-teman posisikan begini. Misal teman-teman mau ngambil tenaga dari Korea misalnya, itu sebagai sajang di Indonesia, sebagai bos. Kalau misal ngambil itu kan melalui proses yang panjang, tentunya yang harus
bayar dulu, terus masih nunggu ngurus berkas-berkas. Yo dengan segala ketentuan menyediakan asrama atau enggak, ini banyak pilihannya juga. Terus ketika udah nunggu lama sampai prosesnya hingga datang teman-teman di Indonesia, ini pekerja Korea, saya sebagai sajang, misal teman-teman sebagai sajang juga, karyawan yang teman-teman ambil datang dan ternyata melihat pabrik teman-teman baru 2 hari, 3 hari, atau sebulan langsung minta pindah, itu teman-teman bakal merasa gimana? Atau teman-teman memang nggak pengen punya cita-cita jadi bos atau jadi cadang, udah terserah ya. Teman-teman posisikan begitu aja, pasti teman-teman juga akan merasa kecewa ya. Bahkan ini aku mendengar itu ada teman-teman yang minta pindah itu sampai wis yo nggak ada kesalahan di pabriknya, bahkan gajinya pun bener, terus dari asrama juga bagus, cuma nggak ada lemburnya. Teman-teman, bukankah di Korea itu jatahnya 3 tahun plus 1 tahun 4 bulan? Kalau bisa yo saranku dikuat-kuatin, entah itu setahun lah minimal, tolong setahun, karena ini menyangkut nama negara kita. Yo, misal teman-teman udah nggak peduli, bodo amat mau dipakai apa enggak orang Indonesia, yang penting aku pindah meskipun pabrikku nggak ada kekurangan. Tapi sangat disayangkan banget kalau teman-teman punya pola pikir seperti itu. Karena masih ada waktu itu loh, 3 tahun 10 bulan itu buat nyari pabrik yang bagus juga masih bisa teman-teman. Tur meneh gini, kalau misal teman-teman terlalu cepat untuk memutuskan pindah, itu juga bahasa juga teman-teman pasti belum paham juga, belum begitu mengerti seluk beluk. Apakah nggak lebih baik teman-teman kerja di situ, balas budi istilahnya. Yo udah diambil itu bersyukur banget, karena tanpa sajang yang ngambil kita pertama kali, kita itu nggak sampai di Korea guys. Jujur, pertama kali saya datang ke Korea pun saya merasa ingin pindah, bahkan berat. Mungkin teman-teman pernah ngeliat juga postinganku di Info Korea Selatan, yaitu yang berisi tentang info-info untuk ke Korea buat yang udah masih di Indonesia dan sampai di Korea juga. Bahkan karena terlalu sering mengeluh, mungkin terlalu sering posting juga, itu aku sampai dikeluarin dari grup Info Korea Selatan itu. Tapi aku nggak mau bahas itu, dan karena emang Korea yuk berat, masa-masa adaptasinya yang udah tak ceritain itu, buat yang udah menonton pasti tahu. Terus aku menguat-nguatkan sampai aku berpikir ya wis lah 3 tahun toh aku gitu, tapi udah lewat 2 tahun aku itu udah betah. Bahkan aku sampai berpikir pengen re-entry, tetapi ternyata setelah 3 tahun itu takdir mengatakan aku harus berpindah, yang udah tak ceritain juga. Karena gini guys, kalau misal teman-teman pindah terlalu buru-buru, mungkin teman-teman juga akan menyesal juga, gimana nyari kerjanya, gimana meetingnya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya jangan ceroboh, yo nikmati dulu 1 tahun itu untuk masa adaptasi lingkungan. Gimana kita tahu pabrik yang bagus itu di mana, gimana cara meetingnya, untuk menyiapkan mental juga. Anggap aja itu teman-teman, yo sampai utang-utangnya lunas juga teman-teman pastinya. Balas budi penting, penting banget. Karena kalau misal kita nggak tahu balas budi sebagai orang Indonesia, itu yo tak bilang bukan orang Indonesia. Orang Indonesia dimanapun, suku manapun, itu budaya balas budi ada. Apalagi sebagai orang Jawa itu juga punya etika juga. Kalau misal udah terpaksa banget nggak kuat 1 tahun, pabriknya udah banyak kurangnya, banyak melanggar, nggak sesuai dengan SLC, itu teman-teman juga pindah, itu bukan solusi yang terbaik. Teman-teman bisa dinegosiasi dulu, ngomong baik-baik ke sajangnya. Kalau misal nggak berani ngomong, bisa minta bantuan shelter. Kalau misal nanti dipenuhi, teman-teman ya udah di situ aja kalau memang udah nyaman kerjanya. Karena kalau misal teman-teman nyari pabrik yang sempurna seperti teman-teman dapatkan, itu nggak bakal ada. Kecuali kalau misal nanti teman-teman itu nggak dipenuhi, gajinya nggak sesuai, terus kerjanya juga
teman-teman tidak suka, lingkungannya tidak nyaman, jadi kan kurangnya banyak banget. Teman-teman udah rundingan nggak dikasih apa yang teman-teman tuntut, sedangkan teman-teman udah mencoba kerja semaksimal mungkin. Ya wes, teman-teman pindah ndak apa-apa meskipun belum 1 tahun. Ya wes guys, mungkin cukup sekian untuk membahas balas budi di pabrik Korea kali ini. Di video berikutnya aku mau membahas mengenai masa training di Korea, karena teman-teman juga banyak yang nanya masa training di Korea itu seperti apa sih mas, dan gajinya juga berapa. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat yang mau tanya-tanya boleh tanya di DM Instagram ataupun di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.